Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabut Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ke-6, babu nawaqidil wudu'i, bab tentang perkara yang membatalkan wudu, hadis yang ke-69. Wa an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu, dan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawadda'u min luhumil ghanam, apakah aku harus berwudu setelah memakan daging kambing? Qala, Rasulullah menjawab, in syi'ta, jika engkau kehendaki. Qala, bertanya lagi laki-laki tadi, atawadda'u min luhumil ibil, apakah aku harus berwudu setelah memakan daging unta? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bisa dipahami konteks bahasa hadis ini? Kita lanjutkan ke syarahnya. Hadis ini selain di Bulughul Maram, karena Bulughul Maram ini kan hasil dari kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih ibadah yang diambil dari berbagai kitab hadis disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, hadis yang hari ini itu diambil dari kitab Sahih Muslim, hadis nomor 360. Jadi kalau mau dicek bisa dicocokkan dengan yang ada di hadis Sahih Muslim. Nah, syarah dari hadis ini yang pertama, hadis ini menjadi dalil bahwa makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Karena ada, kalau sekarang mungkin sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Tapi beberapa tahun yang lalu makan daging kambing ini ditanyakan. Jangankan makan daging kambing, habis makan pun ditanyakan, kira-kira habis makan wudunya batal atau tidak. Nah, kemudian ada pertanyaan yang lebih spesifik, makan daging kambing batal atau tidak. Ada lagi beberapa pertanyaan yang spesifik, kira-kira kalau habis merokok wudunya batal atau tidak. Maka khusus untuk daging kambing, hadis ini menjadi dalil yang sangat jelas bahwa makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, hadis ini jadi dalil bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Inilah yang dipilih oleh Imam Ahmad, pendapat sebagian sahabat, dan Ibnul Qayyim. Imam Nawawi dari kalangan Syafi'iyah memilih juga pendapat ini. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, inilah dalil yang paling kuat bahwa makan daging unta membatalkan wudu, walaupun pendapat ini sejatinya menyelisihi jumhur atau kebanyakan ulama. Memang ini tidak populer di Indonesia karena jarang orang Indonesia makan daging unta. Tapi ini wajib kita ketahui, karena kalau seandainya kita mendapatkan rizki bisa ibadah haji atau umroh, maka nanti besok-besok kalau makan daging unta jangan lupa ambil wudhu kembali, karena ada dalil yang mengatakan makan daging unta membatalkan wudu. Yang ketiga, ulama yang menyatakan tidak batal wudu dari kalangan jumhur beralasan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau tidaklah berwudu lagi karena memakan masakan yang dipanggang api, di dalamnya termasuk daging unta. Daging unta itu dimakan tidak bisa dalam keadaan mentah, tetapi harus dimasak. Nah, hadisnya dari Jabir ini dinilai pertama muttarib, yaitu masuk golongan hadis dhaif. Apa itu dhaif? Lemah. Lemah hadisnya. Kenapa kok bisa lemah? Kurang jelas sanadnya. Karena sanadnya tidak jelas. Ada beberapa riwayat yang tidak masuk dalam kriteria perawi hadis, sehingga sanadnya menjadi dhaif, status hadisnya menjadi dhaif. Yang kedua,
hadis ini, hadis yang tadi Rasulullah itu makan berbagai macam daging yang dipanggang termasuk di dalamnya ada unta, kan pertama kan tadi dikatakan hadisnya dhaif. Yang kedua, kalau seandainya hadis ini sahih, tidak bisa dijadikan dalil karena daging unta tidaklah jadi sebab, namun ada makna khusus yaitu harus dipanggang. Kan tadi kan dijelaskan dipanggang, ada makna khususnya. Jadi untanya sendiri nggak bisa dijadikan asbab karena untanya tidak disebutkan di dalam hadis tersebut, hanya menduga-duga kalau di dalam situ ada daging unta, tapi dipanggangnya akan dijelaskan secara detail sehingga dipanggang itu makan makanan yang dipanggang tidak membatalkan wudu. Nah kemudian yang ketiga, hadis Jabir bin Abdullah mengenai masalah makan daging panggang tadi itu ini sifatnya umum, sedangkan hadis yang kita kaji pada siang hari ini dari Jabir bin Samurah menunjukkan batalnya wudu ini khusus. Jadi hadis ini sifatnya khusus karena secara gamblang ada seorang laki-laki yang menanyakan tentang daging unta kalau dimakan itu wudunya batal atau tidak, saya perlu wudu lagi atau tidak, dan Rasulullah dengan tegas menjawab iya, harus ambil wudu lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Cukup? Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dan keselamatan, diberikan kesehatan dan panjang umur, diberikan rezeki yang barokah, diberikan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.